Dan di sini terdengar lafaz yang diucapkan. Jujur aja saya baru dengar ada azan yang semacam ini. Selama saya menyimak di media ya, azannya Masjidil Haram, baik itu di televisi, baik itu di YouTube, tidak pernah saya mendengar di Masjidil Haram itu azan ditambahi dengan kata-kata sayyidana atau sayyidina. Adapun perbedaan pandangan ulama mengenai ucapan sayyidina ini, sependek pengetahuan saya bukan di persoalan azan, tapi di persoalan sholat, khususnya pada saat tahiyat. Ada ulama yang berpendapat boleh-boleh saja mengucapkan sayyidina pada saat tahiyat. Ada juga ulama yang berpendapat sebaiknya tidak usah mengucapkan sayyidina pada saat tahiyat. هل يجوز أن نسود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وفي الأذان؟ والإجابة نعم يجوز، فإن الأدب في غالب المسائل مقدم على الاتباع، والنبي يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini tidak terlalu penting untuk dibahas, kalau hanya untuk menjelaskan bahwasanya sah-sah saja, bahkan ya sunnah juga menambah sayyidina ketika azan, walaupun kita jarang mendengar toh. Jadi tidak perlu kita bahas terlalu mendalam di bagian itu. Ya cukup Anda simak ya, bagaimana Syekh Ali Jum'ah menjawab begitu lugasnya. Ya juzuh ya, boleh. Cuman saya juga nanti ini akan membacakan keterangan dalam kitab fikihnya, agar YouTuber tadi itu yang ya bagus, dia cuma merasa heran gitu, tidak menyalahkan, karena ya dia kan taunya cuma dari adzan di Madinah atau mungkin mendengar keterangan ceramah-ceramah di Ustadz di YouTube ya, sehingga mungkin saja tidak pernah mendengarkan penjelasan fikih seperti ini ya. Saya mulai. Nomor 1 itu kitab berjudul Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi, kemudian disyarah atau diulas kembali oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menjadi nama kitabnya. Nomor 2 Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Kemudian syarahnya Ibnu Hajar ini diberikan hasyiah, diberikan penegasan-penegasan di bagian-bagian tertentu oleh Imam Asy-Syarwani menjadi kitab setelahnya itu Hasyiatus Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Itu ya, 1, 2, 3. Nah, di kitab nomor 3 itu ada keterangan bahwasanya disunnahkan juga membaca sayyidina di dalam adzan. Kemudian kitab yang keempat dulu. Nah, kitab yang keempat itu adalah Manhajut Tullabi. Jadi kalau yang atas Minhajut Thalibin, yang bawah Manhajut Tullabi. Jadi dua kata itu akarnya sama-sama dari kata nahaja, sama-sama dari kata tolabah. Cuman yang atas itu Minhaj At-Thalibin, yang bawah manhaj ya pendek at-tulab ya. Kemudian Manhajut Tulab ini karya Imam Zakaria Yahya Al-Ansori, guru dari Ibnu Hajar yang atas itu, yang nomor 2 ya. Jadi ini karya gurunya yang nomor 2 itu. Kemudian dari kitab Manhajut Tulab ini disyarah sendiri oleh Zakaria Yahya Al-Ansori menjadi kitab Fathul Wahhab ya. Lalu Fathul Wahhab ini diberi hasyiah oleh Imam Jamal, disebut dengan Hasyiatul Jamal ala Syarhi Al-Manhaj. Jadi Imam Jamal ini memberikan hasyiah kepada kitab sarahnya Manhaj, yaitu yang berjudul Fathul Wahhab yang nomor 5, di mana Fathul Wahhab itu adalah syarah dari kitabnya dia sendiri yang nomor 4, yaitu Manhajut Tullabi. Nah, di kitab nomor 6 ini ada juga keterangan bahwasanya disunnahkan juga membaca sayyidina di dalam adzan ya. Jadi keterangannya itu ada di kitab nomor berapa itu? Nomor 3 sama nomor 6. Lalu kitab nomor 3 dan nomor 6 ini ternyata merujuknya sama, yaitu kepada kitab yang paling besar itu, cuman yang paling bawah. Jadi lihat tanda merah, tanda pagar merah yang paling atas itu ya, di mana lintas langsung ke Nihayatul Muhtaj. Nah, Nihayatul Muhtaj ini juga sebetulnya adalah syarahnya dari Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi ya. Nihayatul Muhtaj ini dikarang oleh Syihabuddin Ar-Ramli. Syihabuddin Ar-Ramli ini muridnya Zakaria Yahya Al-Ansori juga ya. Jadi dua muridnya Zakaria Yahya Al-Ansori ini malah memberikan syarah kepada kitabnya Imam Nawawi. Bahkan 3 ya, ada satu lagi Maunil Muhtaj, yaitu Khatib Asy-Syarbini ya. Cuman di sini 2, Nihayatul Muhtaj sama Tuhfatul Muhtaj, mensarah Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi, di mana dua-duanya ini dikarang oleh kedua muridnya Zakaria Yahya Al-Ansori yang bawah. Nah, Nihayatul Muhtaj itu, kitab yang paling besar itu, yang nomor 7 itu, ternyata diberi hasyiah juga oleh Imam Ali Shibromolisi ya. Kalau dalam fikih itu kodenya Ain Shim, Ali Shibromalisi ya. Nah, itu saya kasih panah ke bawah. Nah, nomor 8 ya. Jadi nomor 8 itu walaupun tidak berbentuk kitab, walaupun nimbrung di kitab nomor 7, tetapi itu kitab lain sebetulnya, yaitu hasyiahnya Imam Shibromalisi kepada Tuhfatul Muhtaj ya, kitab nomor 7, di mana kitab nomor 7 ini Tuhfatul Muhtaj adalah sarah dari Minhajut Thalibin. Dan dalam hasyiah inilah sumber primernya bahwasanya disunahkan
membaca Sayyidina di dalam azan. Lalu dari sini ya, dinukil oleh kitab nomor 3, juga dinukil oleh kitab nomor 6. Kitab nomor 3 yaitu Hasyiah Sarwani, kitab nomor 6 yaitu Hasyiah Al-Jamal, begitu ya. Jadi bersumbernya dari kitab nomor 8 ini ya. Sekarang langsung saya bacakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, itu ciri khas dari kitab Hasyiah, mesti ada qauluhu. Berarti ucapan dari ulama yang diberi catatan kaki atau yang diberi hasyiah, karena ini adalah hasyiahnya Shibro Molisi, berarti di situ kembali kepada Imam Romli atau kembali kepada teks kitab Nihayatul Muhtaj. Qauluhu, adapun ucapan Imam Ar-Romli, li'anna fihi al-ityana, yaitu berupa kalimat li'anna fihi al-ityana ya, ila akhirih dan seterusnya. Yu'khadu min hadza, maka diambillah dari sini ya, dari keterangan dari ucapan Imam Syihabuddin Romli ini, apa yang diambil? Sannul ityani, kesunahan mendatangkan bilafdi asyadati dengan lafaz sayyidina fil adani di dalam adzan ya. Wa huwa zahirun, dan itu sangat jelas. Li'annal maksuda, karena maksud dari mendatangkan sayyidina itu ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasfis siyadati, yaitu dengan menambahkan lafaz atau dengan menyifati beliau sebagai tuan atau asyad. Haitsu dzakara, sebagaimana ketika ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya menyebut itu lalu kita menghormatinya dengan menggunakan sayyidina, begitu ya. Ya, kalaupun kamu mau artikan haitsu dzukira sebagaimana telah disebutkan penjelasannya, atau haitsu dzakara sebagaimana Imam Romli telah menjelaskan, itu bebas lah ya, tidak akan berubah makna itu ya. Ya silakan kamu yang mana ya. La yuqalu, tidak boleh dikatakan lam yarid wasfuhu bisiyadati fil adani. Tidak ada keterangan menyifati Nabi Muhammad dengan membaca as-siyada atau sayyidina fil adan, di dalam adan ya. Tidak boleh kita katakan bahwa enggak ada keterangannya kok dalam adan, yang ada dalam salawat Ibrahimiyah, yang ada dalam bacaan salawat di luar atau di dalam salat, tidak ada dalam adan. Enggak boleh kita bilang begitu. Kenapa? Li'anna naqulu, karena kami ashab Syafi'i ya, kami ulama Syafi'i ya, berkata kadzalika huna, begitu juga sama di sini. Artinya kesamaan kesunahan menambah sayyidina itu juga berlaku di sini. Wa inna ma tuliba wasfuhu biha litashrifi, karena yang dituntut itu dengan memberi Nabi Muhammad gelar sayyidina adalah hanya untuk mengagungkan. Artinya alasan kita memberi nama sayyidina itu adalah litashrif, untuk mengagungkan. Berarti prinsipnya adalah ingin mengagungkan Nabi kalau manggil memakai sayyidina ya. Wa huwa yaqtadi al-umumah, dan itu mesti harus berlaku secara umum atau mengikat kepada secara keseluruhan. Fi jami'il mawadi'i, di semua tempat, di semua redaksi, di semua ucapan. Allati, di mana yudhkaru, disebut fiha, di dalam tempat-tempat itu ismuhu, nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Karena prinsipnya kita memakai sayyidina itu adalah untuk mengagungkan ketika menyebut Nabi, maka walaupun dalam kitab-kitab tidak dijelaskan bahwa kalau dalam adzan juga baca, maka kita tidak boleh bilang oh kan gak ada keterangannya dalam Imam Romli. Oh nggak boleh bilang begitu. Kenapa? Karena sama saja. Toh prinsipnya kan untuk menghormati, namanya menghormati. Masa cuma hanya ketika sholawat? Ya toh ketika kita menyebut kapanpun kita memakai. Itulah maksud dari yaqtadi al-umuma fi jami'il mawadi'i allati yudhkaru fiha ismuhu alaihi salatu wassalamu. Ini ada dalam kitab Hasyiah Shibro Molisi itu ya. Kemudian mari akan saya buktikan bagaimana kitab nomor 3 itu menyajikan redaksi ini. Perhatikan yang garis merah itu. Qala Ain Shin. Nah, Ain Shin itu ahli Shibro Molisi ya. Begitu ulama ya. Jadi disingkat namanya. Qauluhu minro. Nah, ini ucapan dari Shibro Molisi itu berupa qauluhu mimro. Mimro itu adalah Imam Romli, Syihabuddin Romli ya. Jadi komentar Imam Ali Shibro Molisi kepada kitabnya Imam Romli begitu. Berarti kan sinkron. Ini kitabnya Shibro Molisi memberi hasyiah kitabnya Imam Romli. Kitabnya Imam Romli Nihayatul Muhtaj mensarah kitabnya Imam Nawawi yaitu Minhajut Thalibin ya. Apa ucapannya? Yu'khadu min hadza man sanna al-ityana. Jadi harus pas membaca ya, karena dia ada amannya, berarti mengambil dari keterangan ini atau dari ucapan Imam Romli ini orang yang berpendapat atau yang mensunnahkan al-ityana bilafdz siyadati fil adani wa huwa dhahirun li anna al-maqsuda ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam biwasfi siyadati haitsu dzukira atau haitsu dzakara. Ini sudah ya. Jadi perhatikan, berarti terbukti toh bahwa benar kitab nomor 3 itu mengambil dari kitab nomor 8 yaitu Qala Ain Shin Ali Shibro Molisi mensarah ucapannya Imam Romli yaitu Mimro begitu ya.
Kemudian ini adalah isi dari kitab nomor 6 yaitu Hasyiatul Jamal yang memberi hasyiah kepada Fathul Wahhab. Fathul Wahhab itu sarah kepada Manhajut Tulab ya. Saya baca bismillahirrahmanirrahim wa qauluhu li anna fihi al-ityana ila akhirih. Yu'khadhu min hadha sannul ityani bisyadati fil adhani wa huwa dhahirun li anna al-maqsuda ta'dhimuhu biwasfi syadati haitsu dzukira. La yuqalu lam yarid wasfuhu bisyadati fil adhani li anna naqulu kadzalika huna wa innama tuliba wasfuhu biha litashrifi wa huwa yaqtadi al-umuma fi jami'i al-mawadi'i allati yudhkaru fiha ismuhu alaihi salatu wassalamu intaha. Ain shin, jadi kutipannya berakhir diambil dari ain shin ali sibromolisi alaihi. Alaihi itu maksudnya adalah hasyiahnya kepada Imam Romli, yaitu kepada kitab Nihayatul Muhtaj ya. Allahumma hadina hadas